Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamun ala rasulihil mustafa wa ala khatamihi al-mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah salat zuhur Masjid Baitul Adli, Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang saya hormati. Marilah kita memperpanjang i'tikaf kita sambil merenung, sambil mendengarkan tausiah. Mudah-mudahan akan menjadi bekal kita di dunia dan di akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat zuhur yang saya muliakan, kalaulah kita melihat aspek religius seseorang dianggap beragama, paling tidak ada 3 indikator besarnya. Yang pertama adalah orang itu kuat dari aspek transendennya. Yang kedua, orang itu juga kuat pengamalan aspek normanya. Dan yang ketiga, dia membangun jati dirinya dengan nilai. Jadi ada 3. Yang pertama transendentalnya, yang kedua adalah normanya, yang ketiga adalah nilai. Yang pertama adalah aspek transenden. Salah satu karakteristik beragama itu adalah mempercayai sesuatu yang tidak dia lihat. Dia percaya dengan yang tidak dia lihat. Dia mengajar sesuatu yang belum pernah dia rasa. Dia yakin sesuatu yang belum pernah dia raba dengan indranya. Orang percaya dengan yang tidak dia lihat. Dia melakukan sesuatu yang belum pernah dia kunjungi, maka itu adalah aspek transenden. Iman itu adalah aspek transenden, sehingga orang yang beriman itu percaya bahwa ada dunia, dan tetapi di balik dunia ada akhirat. Orang yang beriman itu percaya bahwa ada yang zahir, ada juga yang batin. Orang yang beriman itu dia percaya bahwa apa yang tidak dia lihat itu lebih besar daripada yang dia lihat. Maka orang yang beriman, orang yang beragama, semakin kuat aspek transendennya, maka akan semakin kokoh nilai agama dalam dirinya. Bapak bangun tengah malam, lalu pergi salat subuh ke masjid. Kata Nabi SAW, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Pertanyaan kita, apakah Bapak melihat pahala yang dijanjikan besar itu? Tidak dilihat. Tapi kita merasa rugi kalau tidak melakukan itu. Maka yang mendorong kita melakukan itu adalah aspek imani, aspek iman. Begitu juga lah tatkala seorang yang beragama memahami kehidupan ini. Di dalam kajian-kajian filsafat tentang kehidupan, itu dibedakan antara dunia dengan kehidupan itu. Dunia itu adalah tempat zahir di mana kita tinggal, itu dunia. Tetapi kehidupan adalah inti atau substansi di mana kita berada, itu adalah kehidupan. Dunia itu main-main, tapi kehidupan tidak untuk main-main. Sehingga orang yang memahami agama, dia tidak main-main dengan kehidupan. Kenapa? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kalau dia berbuat baik sekecil apapun, akan ada nilai yang dia dapat. Kalau dia berbuat buruk sekecil apapun, akan ada nilai yang dia dapat. Nilai yang dia dapat itu adalah aspek transenden. Makanya
agama itu pertama kali tatkala bicara tentang Islam, tentang orang yang bertakwa itu sebelum berbicara tentang sholat, sebelum bicara tentang zakat, itu berbicara tentang sesuatu yang tidak dia lihat. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia percaya dengan yang tidak dia lihat. Makanya orang yang beriman itu yakin di samping kiri kanannya ada malaikat, sehingga walaupun tidak ada yang lihat, dia yakin ada yang lihat. Sehingga orang yang beriman tidak main-main dengan kehidupannya. Kenapa? Karena ada aspek transenden yang paling tinggi. Itu apa nanti? Bahwa nanti kalau dia pulang akan ada dua tempat yang akan dia tempati. Kalau bukan sorga, ya neraka. Sorga dan neraka itu belum kita lihat sekarang, tapi kita bisa melihat sorga dan neraka itu dengan kacamata iman. Maka iman itu adalah aspek transenden. Maka oleh karena itu, orang yang beriman, orang yang berislam itu selalu berupaya untuk mempertajam imannya. Bagaimana caranya? Al-imanu yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu akan naik kalau kita taat, dan iman itu akan turun kalau kita maksiat. Ini aspek agama yang pertama, adalah aspek transenden iman. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ini maaf waktu kita cuma 15 menit ya. Yang kedua adalah aspek norma. Apa itu aspek norma? Bahwa iman itu tidak akan mungkin kelihatan kalau tidak diwujudkan dalam alam nyata. Perwujudan dalam alam nyata itu adalah aspek norma. Norma itu adalah nilai-nilai ibadah, nilai-nilai ketaatan yang dibangun oleh seorang yang beriman, sehingga imannya itu bukan hanya abstrak, tapi imannya nyata, konkret. Sehingga oleh karena itu Nabi mengatakan, kalau Anda melihat orang itu bolak-balik ke masjid, subuh ke masjid, zuhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib ke masjid, ada Quran dia baca, ada tausiah dia dengarkan, maka kata Nabi SAW, fashhadu lahu bi iman. Orang ini punya iman. Kenapa? Iman tidak kelihatan, tapi kelihatan dengan bolak-balik ke masjid. Bolak-balik ke masjid itu adalah aspek norma. Norma adalah aturan-aturan yang mengikat orang yang beragama, itu norma namanya. Salat subuh mesti 2 rakaat walaupun kita masih dalam keadaan fit ya. Kalau bisa salat subuh itu 4 rakaat atau 10 rakaat sekalian jogging, tapi tidak bisa. Ya, kita puasa ada waktunya. Kita haji ada waktunya. Nah, pengaturan norma ini itu adalah aspek ibadah. Dan orang yang beriman akan taat dalam pengamalan ini. Makanya orang yang kuat transendennya itu, kita lihat dia zikir, kita lihat dia baca Quran, kita lihat dia munajat, kita lihat dia sujud, kita lihat dia memberi, kita lihat dia bersedekah. Itu semua adalah aspek norma pembuktian terhadap iman. Yang ketiga adalah aspek nilai. Apa itu aspek nilai? Bahwa orang yang beragama, selain dia termaktub dalam iman, dalam dirinya ada iman, kemudian terwujud dalam perbuatan sehari-hari ibadah, tetapi aspek yang ketiga adalah nilai. Apa itu? Aspek akhlak, moral, dan etika. Makanya tidak mungkin orang yang beragama jahat akhlaknya. Tidak mungkin orang yang beragama musuh sama tetangganya. Tidak mungkin orang beragama akan menghancurkan harkat martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, tidak ada satupun ajaran agama yang mengajarkan kekerasan dan penindasan atas kemanusiaan. Kenapa? Karena orang yang beragama itu, dia cinta kepada sesama. Sehingga Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang di antara kalian sebelum dia cinta saudaranya sebagaimana dia cinta pada dirinya sendiri. Tidak beriman salah seorang di antara kalian kalau dia tidur dalam keadaan kenyang sementara anak tetangganya meninggal kelaparan. Tidak beriman salah seorang di antara kalian
kalau lisannya itu menyakiti hati tetangganya. Maka oleh karena itu ada seorang pejabat di BCA itu ditanya, "Pak, di umur 90 tahun begini, kira-kira apa resepnya? Kok segar?" Yang pertama dia bilang, hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Kemudian peliharalah minum jamu. Jamu itu adalah jaga mulut. Ya, jangan sakiti orang. Jangan makan harta orang. Jangan lakukan sesuatu yang membuat orang sakit. Itu jamu. Maka oleh karena itu, orang yang beriman itu akhlaknya bagus. Rasulullah SAW itu tampil mendakwakan Islam bukan dengan perperangan, tapi mendakwakan Islam pertama adalah dengan akhlak. Alhamdulillah kita kedatangan seorang ulama besar dunia, Grand Syekh Al-Azhar, Profesor Dr. Muhammad Ahmad Thayyib. Kemarin beliau pidato di UIN Jakarta. Kemudian sebelumnya beliau pidato di depan saudara-saudara kita Nahdlatul Ulama. Sore ini beliau akan pidato di depan seluruh pengurus pesantren di pesantren Darun Najah. Salah satu yang beliau sampaikan adalah orang yang beragama tidak mengkafirkan orang yang sesama dan tidak akan pernah memusnahkan hak-hak kemanusiaan, dan akan selalu menjaga moral dan etika dimanapun mereka berada. Mudah-mudahan kita semua melaksanakan yang tiga ini sebagai bukti bahwa kita beragama. Insya Allah. Kuat iman kita, kuat ibadah kita, bagus akhlak kita. Orang yang berakhlak insya Allah santun. Orang yang berakhlak insya Allah dicinta orang. Kenapa? Tampilan orang yang berakhlak adalah ingin memberikan manfaat kepada sesama, dan Islam adalah agama yang menganjurkan orang untuk memberikan manfaat kepada sesama. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.